Dr. Andre menatap Florence dengan ekspresi menginterogasi yang membuat Florence sedikit merona. Paman, berhenti menatapku seperti itu. Itu aneh, kata Florencia. Aneh sama sekali tidak. Aku hanya ingin tahu siapa gadis itu, kata Dr. Andre sambil menyeringai. Sekarang, saya tidak ingin mengatakannya, kata Florence sedikit malu ketika menyadari pamannya sedang menikmati situasi sekarang. Katakan, saya paman Anda. Saya akan membantu Anda dengan segala cara yang saya bisa, kata Dr. Andre yang sekarat karena penasaran ingin tahu siapa gadis itu. Ayah memberitahu saya bahwa dia telah membawa saudara laki-lakinya ke klinik medis paman Andre untuk disembuhkan. Jika saya ingin tahu di mana dia, cara tercepat adalah dengan bertanya padanya. Dia tidak menjawab teleponku, aku juga tidak tahu banyak tentang orang-orang yang dekat dengannya. Kurasa aku tidak punya pilihan selain bertanya pada Paman Erden dan mendengarkan kuesionernya yang tidak berguna, pikir Florence ketika melihat wajahnya yang menyeringai. Namanya Arya Sarehan, mahasiswi hukum. Ayah mengatakan kepada saya bahwa dia telah membawa saudara laki-lakinya ke sini untuk perawatan paman. Saya pikir saya akan bertemu dengannya, itu sebabnya saya datang ke sini dengan karangan bunga ini. Apakah Anda tahu pamannya? Kata Florence dan menatapnya dengan ekspresi serius. Arya Sarehan, ya, aku kenal gadis itu, kata Dr. Andre dengan sedikit senyum sedih. Dia membuka lacinya dan mengambil file Aden. Lihat, ini kakaknya, kata Dr. Andre sambil menunjuk foto di halaman depan berkas. Florence membacanya dan melihat bahwa saudara laki-lakinya didiagnosis dengan jenis autisme yang sulit diprediksi kapan akan sembuh. Anak yang cantik, kata Florence dengan senyum hangat. Saya setuju. Kakaknya sangat peduli padanya, kata Dr. Andre. Dia gadis yang baik, kata Florence. Memang, dia lebih baik dari yang dibutuhkan, kata Dr. Andre. Apa maksudmu paman? Tanya Florence sedikit bingung. Bersikap baik adalah hal yang baik, tetapi menilai dari ekspresi pamannya, sepertinya itu bukan hal yang baik. Anda mungkin tidak tahu apa yang dilakukan gadis itu. Agar kakaknya pulih, dia harus tinggal di sini, di dekatnya. Anda membaca filenya sekarang. Saya yakin Anda tahu apa yang saya bicarakan, kata Dr. Andre. Saya tahu, Anda berbicara tentang kasusnya, saya tahu kondisinya dengan cukup baik. Tapi, saya masih tidak mengerti, bagian yang lebih baik dari yang dibutuhkan, kata Florencia. Rupanya, hanya untuk tinggal di dekat adik laki-lakinya dan membantunya pulih, dia memutuskan untuk putus sekolah. Saya mendengar dia berdiskusi dengan saudara laki-lakinya yang lain. Dia membuang peluang karir yang sukses hanya untuk memastikan kakaknya akan pulih, kata Dr. Andre sambil tersenyum. Apa dia keluar, dia benar-benar melakukannya. Bagaimana dengan sekarang, di mana dia? Kata Florence yang tidak bisa mempercayai telinganya. Sekarang, dia sudah mulai bekerja sebagai asisten di perusahaan Castejo. Nona Arya membawa kakaknya di pagi hari dan datang menjemputnya jam 7 malam, setiap hari. Saya sangat mengagumi cinta gadis itu untuk keluarganya, terutama terhadap saudara laki-lakinya yang sakit, kata Dr. Andre dengan nada tenang. Tunggu, perusahaan Castejo. Dia sudah mulai bekerja di sana sebagai asisten, kata Florence kaget. Perusahaan Castejo, bagaimana dia bisa memulai di sana sebagai asisten ketika dia belum menyelesaikan pendidikannya untuk masuk ke sana? Anda harus menjadi seorang jenius, banyak akal, atau memiliki latar belakang yang kaya dan koneksi tingkat tinggi. Bagaimana Arya masuk ke sana, pikir Florence kaget. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu datang ke sini untuk memberikan buket ini padanya. Itu berarti kamu tidak merindukanku sama sekali kan, bocah manja, kata Dr. Andre, seolah terluka. Tidak, aku sangat merindukanmu. Dengar, aku bahkan membelikanmu sekotak coklat alkohol yang sangat mahal, kata Florence dan menyerahkan kotak berisi coklat kepada Dr. Andre. Kalau tidak, lebih baik coklat berkualitas tinggi, jangan salahkan saya karena tidak baik, kata Dr. Andre dengan tatapan serius. Tentu paman, kata Florence dengan senyum gugup. Ayo makan malam di luar, aku akan memanggil Bibi Emma untuk datang juga. Dia sangat merindukanmu, kata Dr. Andre. Aku sangat merindukannya dan juga Emily, kata Florence sambil tersenyum. Sepertinya kamu tidak akan bisa bertemu Arya untuk hari ini, kata Dr. Andre dan menunjuk ke buket mawar yang ada di sofa. Aku pasti akan menemuinya besok, kata Florence dan mengambil buket itu. Dr. Andre mengumumkan kepada semua orang bahwa hari ini mereka bisa pergi lebih awal.
Ke-10 perawat yang bekerja di kliniknya berganti pakaian dan pulang. Setelah mereka pergi, Florence dan Dr. Andre menuju ke rumah Dr. Andre untuk menikmati makan malam yang menyenangkan sambil mengobrol tentang masa lalu. Arya sudah tiba di rumah dan menidurkan Aden. Dia sangat lelah setelah melakukan tugas-tugas melelahkan yang diperintahkan Helios untuk dia lakukan. Itu akan menjadi tugas yang mudah untuk gadis normal, tetapi dalam kasus Arya itu adalah yang paling sulit. Mengapa semuanya harus begitu sulit? Keledai pirang itu benar-benar menyebalkan. Setidaknya kabar baiknya adalah dia mempercayai saya, tidak seperti sebelumnya. Saya dapat yakin bahwa dia tidak akan curiga terhadap saya jika file atau hal lain hilang, pikir Arya ketika mengingat kasus pertama yang ditanganinya. Dia belajar dari Bekora bahwa gadis bernama Ana, yang mengejeknya karena miskin, memiliki akhir yang buruk. Bekora memiliki ekspresi yang sangat serius dan sedikit menakutkan saat membicarakannya. Hal ini membuat Arya menyadari bahwa kepercayaan adalah elemen bertahan yang penting jika Anda bergabung dengan perusahaan. Mereka yang mengkhianati tidak akan dimaafkan. Dia mulai berpikir bahwa hal-hal mengenai perusahaan Castejo tidaklah mudah. Dengan pikirannya yang penuh dengan pertanyaan, dia perlahan tertidur tanpa menyadarinya sendiri. Pagi berikutnya datang dengan cepat dan Arya, seperti biasa, terlambat. Dia membawa Aden dan membangunkannya dengan tergesa-gesa lalu mendandaninya dan membawanya ke klinik medis. Begitu kakaknya masuk ke dalam, dia mulai berjalan cepat agar bisa tiba di perusahaan tepat waktu. Florence telah bangun lebih awal setelah mengadakan perayaan yang menyenangkan dengan keluarga Dr. Andre. Dr. Andre adalah sahabat Dr. Flaubert, mereka seperti saudara meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Meski begitu, Florence memanggil Dr. Andre sebagai pamannya. Dia juga belajar banyak darinya dalam hal neurologi. Dr. Andre memberitahunya bahwa Arya membawa adiknya ke klinik setiap jam 7 pagi. Florence telah datang 1 jam lebih awal dan sedang menunggu di mobil agar Arya muncul. Ketika dia melihat seorang gadis membawa anak laki-laki kecil, dia segera menyadari bahwa itu adalah Arya. Itu dia, besar, pikir Florence sambil tersenyum dan mengikutinya dengan mobilnya dari belakang. Orang lain yang bangun lebih awal sedang dalam perjalanan ke perusahaan. Bro, Anda ada pertemuan dengan Duta Besar Amerika hari ini jam 8 pagi dan pertemuan online dengan Presiden Rusia. Kata Ramolo. Betapa menyebalkannya pertemuan pagi-pagi begini, kata Helios gelisah. Bro, bangun pagi itu layak untuk mendapatkan beberapa ribu juta dari proyek baru, kata Ramolo senang. Tebak, kamu benar, kata Helios sambil tersenyum. Mobil Helios tidak terlalu jauh dari Florence. Helios berada di sisi kanan jalan sementara mobil Florence berada di sisi kiri mengikuti Arya dari belakang. Hei, Nona cantik, bisakah Anda memberitahu arah yang benar menuju perusahaan Castejo? Kata Florence yang menurunkan jendela mobil. Tidak cukup memiliki bos brengsek, aku harus bertemu bos lain di jalanku, pikir Arya tanpa menoleh ke belakang untuk melihat orang di belakang. Dia mengabaikanku, mari kita coba lagi, pikir Florence dengan tatapan serius. Hai wanita cantik, saya akan membelikan Anda minuman untuk berterima kasih atas bantuan Anda, kata Florence. Bertahanlah Arya, jangan biarkan si brengsek ini menang. Dia menunggumu untuk melihat ke belakang, pikir Arya berusaha tetap tenang. Hai Nona cantik, mau kemana aku bisa membawamu ke sana, atau kita bisa pergi dan bersenang-senang hari ini. Apa yang kamu katakan? Kata Florence dengan nada menggoda. Arya tidak tahan lagi dan menoleh ke belakang. Pergilah kau brengsek, cari gadis lain untuk diganggu. Saya punya pekerjaan yang harus dilakukan. Jika Anda tidak berhenti mengganggu saya akan memanggil polisi, kata Arya dengan nada marah. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa dia sudah berada di perusahaan. Sekeras biasanya, kata Florence dan keluar dari mobil. Apa kata Arya dengan nada marah tetapi ketika dia keluar dia tetap terkejut. Florence kata Arya terkejut. Ya. Senang melihatmu Arya, kata Florence dengan senyum hangat dan sejuk. Pada saat yang sama, Helios dan Ramolo keluar dari mobil. Saat berjalan menuju pintu masuk perusahaan, Ramolo memperhatikan Arya yang sedang berbicara dengan seorang pria yang turun dari Lamborghini putih. Hei bro, bukankah itu Arya? Tanya Ramolo saat melihatnya. Helios menoleh dan melihat Arya yang sedang berbicara dengan Florence. Dia tersenyum padanya dengan senyum bahagia yang membuat Helios bertanya-tanya siapa dia dan juga merasa sedikit kesal.
Florence, kata Arya kembali terkejut. Pertama kali aku disebut penguntit, sekarang aku brengsek, Apa yang bisa kulakukan untuk menghapus kesan buruk yang telah kuciptakan di benakmu, kata Florence dengan ekspresi terluka. Tidak, itu hanya karena kamu berbicara seperti itu dan kamu adalah orang yang sangat sopan. Jangan menganggap serius kata-kata saya. Saya sangat stres dan sibuk berurusan dengan orang-orang yang mengganggu sehingga pikiran saya tidak bekerja dengan baik sekarang, kata Arya sambil menyentuh dahinya dengan cara yang bermasalah. Semangat Arya, pikir Arya dengan ekspresi tak berdaya. Itu sebagian salahku. Aku bercanda barusan. Apakah wanita cantik ini cukup baik untuk memaafkan saya dan mengizinkan saya untuk membelikannya minuman, sebagai bentuk permintaan maaf, kata Florence dengan senyum sopan dan lembut yang membuat Arya tertawa. Jika Anda berhenti memanggil saya wanita cantik maka saya akan mempertimbangkannya, kata Arya sambil tersenyum. Oke, aku tidak akan memanggilmu seperti itu lagi, Nona cantik, Nona Arya. Ini yang terakhir, kata Florence dan dengan tangannya dia menutup mulutnya. Arya tertawa lagi dan dia pikir itu hal yang baik. Florence datang. Helios dan Ramolo menatap mereka dengan ekspresi serius. Apa yang kamu katakan tentang dia waktu itu? Anda mengatakan bahwa dia pekerja keras dan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya untuk apapun. Sekarang lihat, dia dengan senang hati mengobrol dengan pria, kata Helios kesal. Mungkin, dia temannya, kata Ramolo. Ya, teman. Di mana di dunia ini dia bertemu dengan seorang teman yang terlihat sangat kaya saat tinggal di dunianya yang biasa itu, pikir Helios dengan ekspresi kesal. Ramolo berkonsentrasi melihat pria yang sedang berbicara dengan Arya. Kenapa kau menatapnya seperti itu? Apakah dia mungkin tipemu? Kata Helios saat melihat betapa fokusnya Ramolo menatapnya. Saya tertarik dengan perempuan, Gan. Bukan anak laki-laki. Aku hanya merasa seperti pernah melihat pria itu sebelumnya, kata Ramolo sambil berusaha keras mengingat. Anda telah melihatnya. Di mana? Tanya Helios heran. Tunggu sebentar, apa itu? Tidak mungkin, kata Ramolo dan Helios menatapnya bingung. Bro, ingat dokter bedahnya, nenek rela menyewa seharga 30 miliar, kata Ramolo dengan ekspresi serius. Ya, aku ingat. Dia berkata bahwa dia telah menemukan ahli bedah terbaik di dunia dan meminta saya untuk memberinya 30 miliar untuk mempekerjakannya. Bukankah dia sudah mempekerjakannya? Tanya Helios. Tidak mengapa para bangsawan di seluruh dunia mulai bersaing di antara mereka hanya agar mereka dapat mempekerjakannya. Kemampuan medisnya sangat bagus sehingga ada beberapa rumor yang beredar tentangnya. Dikatakan bahwa dia dapat menyembuhkan penyakit tumor apapun dan sering menghidupkan kembali pasien. Cukup menakjubkan, kata Ramolo dengan suara serius. Nyata, tanya Helios tertegun ketika mendengar ini. Ya, dan dokter yang luar biasa itulah yang sedang berbicara dengan Arya sekarang. Mobil yang dia miliki sekarang modelnya sama dengan Lamborghini abu-abu yang Anda miliki di villa Anda, kata Ramolo. Saya melihatnya tetapi apakah Anda yakin dia tidak hanya menyewanya? Kata Helios semakin kesal saat melihat senyum Arya. Tidak mungkin. Biarkan saya memberitahu Anda, bro, bahwa dia kaya raya. Jika Anda nomor 1, dia nomor 5. Aku bertanya-tanya bagaimana dia dan Arya bertemu, dia biasanya tetap low profile. Bahkan para bangsawan atau menteri negara hampir tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya, kata Ramolo. Jika Ramolo berbicara begitu tinggi tentang dia, maka dia pasti orang yang hebat, pikir Helios dan menatapnya lagi. Ayo Ramolo, kami memiliki proyek untuk diselesaikan, kata Helios dengan nada serius. Saat mereka mulai berjalan menuju perusahaan, Florence mengeluarkan sebuket besar mawar merah dari mobil dan memberikannya kepada Arya. Saat Helios melihat itu, wajahnya menjadi agak gelap dan Ramolo mulai merasakan hawa dingin dari aura dingin yang mengelilinginya. Florence, ini? Tanya Arya bingung. Dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia merasa senang menerima mawar yang begitu indah. Ini adalah hadiah kecil yang saya beli. Ketika saya melihat mereka, saya teringat akan Anda, pemberani, baik hati, dan imut. Apakah Anda menyukai mereka? Kata Florence dengan nada lembut. Arya merasa agak malu ketika mendengarnya tetapi juga sangat senang. Dia sangat baik. Saya merasa beruntung telah pergi ke kencan buta itu, pikir Arya. Saya sangat menyukai mereka. Terima kasih Florence. Karena Anda memberi saya hadiah yang bagus, wajar saja jika saya membelikan Anda sesuatu sebagai balasannya.
Makan malam hari ini adalah salah satu saya, kata Arya sambil tersenyum. Florence tetap sedikit terkejut ketika dia mendengarnya dan tertawa. Sepertinya dia benar-benar merindukan arti dari hadiah itu. Ayah saya memang memberitahu saya bahwa dia naif dalam hal cinta, tetapi saya tidak tahu itu begitu serius, pikir Florence yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa kecil. Mengapa kamu tertawa? Tanya Arya. Tidak ada apa-apa. Jangan pedulikan aku, kata Florence dan mengangkat tangannya ke mulutnya. Arya dapat melihat arlojinya dan memperhatikan bahwa sudah hampir pukul 8 pagi. Aku benar-benar harus bergegas sekarang Florence. Aku punya bos yang seperti keledai brengsek pirang. Jika saya pergi terlambat maka saya kacau. Sampai jumpa di waktu makan malam, kata Arya dan bergegas ke perusahaan. Dia punya nyali untuk menyebut bosnya brengsek, pikir Florence dan tertawa kecil. Tunggu, Arya. Nomor telepon Anda, kata Florencia. Saya telah kehilangan telepon saya. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa, kata Arya dan masuk ke dalam perusahaan. Jadi, dia tidak menjawabku karena dia kehilangan teleponnya, pikir Florence dan tersenyum hangat kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi ke hotel tempat dia menginap. Wajah Ramolo menjadi pucat dan dia gemetar ketakutan karena Helios yang menakutkan dan marah. Kenapa dia gila, pikir Ramolo ketakutan. Helios memperhatikan Arya ketika dia memasuki perusahaan dengan tergesa-gesa. Pada awalnya, saya berpikir untuk memaafkan tugas yang harus Anda lakukan tetapi sekarang saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Saya akan mengisi agenda Anda dengan banyak file, pikir Helios sambil memelototinya. Ramolo, kata Helios dengan nada tegas. Iya, Bang, kata Ramolo ketakutan. Anda sebaiknya memberi saya semua info medis itu dalam waktu 3 jam. Jika tidak, kata Helios dengan tatapan mengancam. Tentu saja bos, saya akan segera melakukan apa yang Anda katakan, kata Ramolo dan bergegas kembali ke mobil. Mari kita lihat siapa petugas medis pemberani yang menolak permintaan kerja nenek saya. Saya akan membicarakannya secara damai dengannya terlebih dahulu. Jika dia masih tidak setuju, aku akan menggunakan cara buruk untuk memaksanya menerima. Aku akan mengubahnya menjadi cacat. Itu hukuman terbaik untuk ahli bedah berbakat, pikir Helios dengan tatapan serius dan masuk ke dalam perusahaan. Ketika dia memasuki perusahaan dia melihat bahwa Arya masih menunggu lift dengan buket mawar di tangannya. Arya bisa merasakan tatapan dingin Helios dari belakang. Anehnya aku punya firasat buruk, pikir Arya dengan ekspresi khawatir. Selamat pagi Nona Sarehan, kata Helios dengan nada super marah saat melihat dia memegang buket mawar itu dengan erat. Selamat pagi Presiden, kata Arya. Ada apa dengan keledai aneh ini hari ini, pikir Arya dengan senyum gugup. Ikutlah denganku ke lift pribadiku. Kita harus segera mulai dengan proyek pembangunan, kata Helios dengan senyum mengancam. Arya mengangguk dan mengikuti Helios ke lift pribadi Presiden. Saat mereka masuk ke dalam, Helios terus melihat buket yang dipegang Arya sementara Arya melihat dari kaca lift. Dia tidak ingin bertemu dengan Helios sekarang karena dia sangat marah. Dia pikir akan lebih baik jika dia tidak mengganggu dia sama sekali hari ini. Buket yang sangat indah, Nona harimau betina kecil. Apa kau membelinya untukku sebagai bentuk permintaan maaf? Kata Helios dengan seringai serius. Jika saya mengatakan bahwa ini bukan hadiah permintaan maaf saya untuknya, dia kemungkinan akan memberi saya 500 file lagi untuk ditata ulang, pikir Arya kelelahan. Aku benar-benar berencana untuk mendapatkan karangan bunga untuk presidenmu tapi aku tidak tahu jenis bunga apa yang kamu suka, dan warnanya juga jadi aku, baru saja membeli karangan bunga untuk kantor tempat saya tinggal sekarang. Kata Arya dengan senyum gugup. Aku tidak tahu kamu menyukai mawar merah yang penuh gairah, kata Helios dengan seringai menggoda. Sebenarnya, saya lebih suka mawar biru tapi, karena tidak ada mawar yang tersisa selain yang merah, saya memilih untuk mengambil buket mawar merah. Kata Arya dengan suaranya sedikit gemetar karena dari ekspresi menakutkan Helios. Oh, tidak ada mawar biru jadi kamu mengambil yang merah, kata Helios yang menikmati ekspresi ketakutan Arya. Ya, tidak ada yang merah jadi saya ambil yang biru. Tidak. Maksudku hanya mawar merah yang tersisa, jadi aku mengambilnya, kata Arya. Dia benar-benar pembohong yang mengerikan, pikir Helios dengan tawa ringan. Oh tolong, lift.
Tiba di lantai atas dengan cepat, orang ini terlalu menakutkan. Pikir Arya bermasalah. Setelah beberapa menit, mereka tiba di lantai paling atas. Saya akan pergi bekerja sekarang Presiden, semoga harimu menyenangkan. Kata Arya dan bergegas keluar dari lift menuju kantornya. Helios keluar dan menuju ke kantornya. Ketika dia membuka pintu dia melihat Alan sedang menunggunya di kantornya. Kakak selamat pagi, ucap Alan sambil tersenyum. Pagi, kata Helios dengan nada galak. Alan merasa merinding saat Helios melewatinya dan menuju meja kerjanya. Kak, semuanya baik-baik saja tanya Alan. Tidak ada apa-apa, siapkan berkas-berkasnya, kita akan menuju pertemuan dengan Duta Besar Amerika. Kata Helios dan melirik Arya yang berekspresi lega dan melamun sambil memandangi bunga mawar. Lalu bangkit dari tempat duduknya setelah mengambil dokumen yang dibutuhkan untuk rapat. Iya, kata Alan yang dengan cepat menyiapkan file. Berapa banyak file yang tersisa untuk ditata ulang? Tanya Helios sambil melirik Arya lagi. Berkat kecepatan Arya dalam melakukan ini, hanya ada 700 file yang tersisa. Staf arsip sedang mengatur ulang mereka. Mereka berhasil menyelesaikan 100 file kemarin, kata Alan. Saya yakin staf arsip pasti lelah, mereka berhak istirahat. Melihat bahwa Nona Tigres kecil tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan, kirimkan kepadanya dan beritahu staf arsip untuk membereskan tempat di mana file akan ditempatkan. Kata Helios dengan seringai jahat. Suasana hatinya yang buruk kemungkinan besar terkait dengan Arya. Saya tidak tega mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengatur ulang 600 file lagi, pikir Alan, merasa kasihan pada Arya. Katakan padanya sekarang, lalu kita bisa berangkat ke pertemuan. Kata Helios dengan seringai jahat. Kenapa aku harus menjadi orang yang menyampaikan berita seperti itu padanya, pikir Alan dan memaksa dirinya untuk mengangguk sambil tersenyum. Dia keluar dari kantor Helios dan menuju ke kantor Arya. Sementara itu, Arya memandangi bunga-bunga itu dengan pandangan melamun. Bunga yang sangat indah, bentuk yang begitu indah, aroma yang begitu harum. Saya yakin itu akan membuat kue rasa mawar yang sangat lezat. Ada begitu banyak mawar di karangan bunga raksasa ini, saya akan menggunakan setengahnya untuk mandi yang sangat santai. Hanya memikirkannya saja membuat saya merasa sangat bahagia. Florence sangat baik untuk memberi saya hadiah yang bagus. Pagi yang cerah, jika saya tidak menyertakan pertemuan dengan presiden yang pemarah. Pokoknya, untungnya saya bisa melarikan diri darinya tepat waktu. Aku heran kenapa dia begitu marah, mungkin ada yang salah dengan pekerjaannya, pikir Arya dan melihat buket itu lagi dengan ekspresi bahagia. Pintu diketuk dan Alan masuk. Melihat ekspresinya, presiden pemarah itu pasti menakuti pria malang itu hingga terlihat pucat seperti ini. Pikir Arya saat melihat ekspresi cemas Alan. Selamat pagi Alan, kata Arya sambil tersenyum. Pagi Arya, bunga yang indah, kata Alan. Terima kasih. Mereka adalah hadiah dari seorang teman saya yang saya temui sebelum datang bekerja. Jangan beritahu presiden yang pemarah itu. Saya berbohong kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa saya secara pribadi membeli mawar ini. Kata Arya dengan tatapan serius. Presiden pemarah tanya Alan. Iya, dia dalam suasana hati yang sangat buruk sejak aku melihatnya di pintu masuk. Untuk menghindari lebih banyak pembicaraan yang tidak perlu dengannya, saya berbohong dengan mengatakan saya membeli bunga, kata Arya. Mengapa kamu berbohong? Tidak dilarang membawa mawar atau bunga di perusahaan, kata Alan. Saya cukup yakin bahwa Anda menyadari masalah kepercayaan orang itu yang cukup serius. Saya cukup yakin bahwa jika saya memberitahu dia bahwa seorang teman memberikan bunga ini kepada saya sebagai hadiah, dia akan memerintahkan orang untuk memeriksa apakah ada kamera yang ditempatkan di dalamnya, kata Arya dengan nada serius. Saya setuju bahwa dia bereaksi berlebihan ketika datang ke masalah kencan tapi percayalah Arya, dia benar untuk bertindak seperti ini. Itu tidak mudah baginya, kata Alan dengan nada serius. Apa maksudmu Alan tanya Arya penasaran. Saya minta maaf tetapi ini adalah informasi rahasia. Anda bisa bertanya pada presiden sendiri. Jika Helios ingin berbagi dengan Anda, dia akan memberitahu Anda segalanya, kata Alan sambil tersenyum. Begitu, oke. Kenapa kamu datang Alan kata Arya sambil tersenyum. Dari apa yang dikatakan Alan, keledai itu pasti telah mengalami sesuatu, aku ingin tahu seberapa serius dia masih memiliki masalah kepercayaan, pikir Arya prihatin.
Dia memerintahkan saya untuk memberitahu Anda bahwa masih ada 600 file yang tersisa untuk diatur ulang. Staf akan mengirimkan kotak di kantor Anda. Sekarang ada pertemuan penting yang harus saya hadiri dengan Presiden. Semoga harimu menyenangkan, Arya, kata Alan dan bergegas keluar dari kantor Arya tanpa menunggu dia menjawab. Maaf Arya, tapi aku benar-benar takut dia memberiku pekerjaan ekstra. Pikir Alan. Kamu, sialan, keledai pirang, bajingan. Brengsek, pikir Arya sangat marah. Bekerja terlalu keras pada seseorang hanya karena Anda menikmatinya adalah ilegal. Saya sangat berharap pertemuan Anda gagal, kata Arya dengan nada sangat marah. Helios menatapnya dari jendela dan menikmati ekspresi marahnya. Hahaha, sepertinya Anda tidak terlalu menikmati tugas kedua saya. Jangan khawatir harimau betina kecilku sayang, kamu akan lebih menyukai tugas ketiga, pikir Helios dengan seringai iblis. Ketika Alan masuk ke kantor, dia memperhatikan bahwa suasana hati Helios jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia memperhatikan bahwa Helios sedang menatap Arya yang mendidih karena marah, dan tertawa dengan cara yang jahat. Dia sangat senang menyiksanya, pikir Alan dengan ekspresi bermasalah. Oke, setelah kita selesai di sini, kita akan pergi ke pertemuan itu, kata Helios sambil tersenyum. Anehnya saya merasa jauh lebih baik, pikir Helios dengan senyum puas. Helios dan Alan keluar dari kantor dan menuju ke pertemuan sementara Arya merajuk pada kenyataan bahwa dia tidak akan bisa lepas dari tugas mengatur ulang file. Karena keledai itu, aku tidak hanya harus lembur tapi juga harus mengurusi semua berkas itu. Alan tidak mengatakan bahwa mereka harus selesai dalam 3 hari, tetapi saya tahu bahwa ini adalah aturan klasik yang ditetapkan keledai pirang untuk saya, kata Arya dan melihat waktu dengan ekspresi lelah. Setelah 10 menit orang-orang dari staf arsip datang ke kantor Arya dan mulai membawa kotak-kotak berisi file. Mereka membawa 10 kotak dan file kali ini sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Mereka juga membawa daftar dan menyerahkannya padanya. Arya berterima kasih kepada mereka lalu memperhatikan daftar dan kotak-kotak yang memenuhi kantornya. Tempat ini telah berubah dari kantor kerja menjadi toko buku, pikir Arya. Dia membuka kotak pertama dan mulai mengerjakannya. Saat menjelajahi file, mencatat, dan mengatur ulang informasi, jam-jam berlalu tanpa suara. Sudah jam 6 sore, Arya hanya bekerja dan tidak istirahat sama sekali. Dalam 9 jam kerja tanpa henti ini, dia berhasil menyelesaikan 250 file. Kepalanya mulai sedikit sakit jadi dia memutuskan untuk istirahat. Saya masih memiliki 350 file untuk diselesaikan. Keledai itu memang sangat kejam. Apakah saya satu-satunya karyawan di perusahaannya yang dia berikan semua file ini kepada saya? Tidak, saya mungkin yang paling sial karena saya terpaksa tinggal di sampingnya. Saya pasti akan mendapatkan semua ini kembali padanya satu hari, kata Arya dengan nada percaya diri. Ketika matanya melihat jam, dia menyadari bahwa sudah waktunya untuk membawa Aden dari klinik medis. Aku harus cepat, mengingat banyaknya pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saya tidak akan punya waktu untuk pulang. Tidak ada jalan keluar, saya harus membawa Aden ke sini, pikir Arya dan bergegas keluar dari kantor, naik lift dan keluar dari perusahaan. Dia melihat taksi yang ada di dekatnya. Arya naik taksi dan pergi menjemput Aden dari klinik medis. Ketika dia tiba, dia melihat mobil Florence. Di taman, dia memperhatikan bahwa Florence sedang berbicara dengan Dr. Andre saat Aden sedang bermain. Aden, kata Arya dan bergegas keluar dari taksi. Ada, dada, kata Aden sambil tersenyum. Arya pergi ke arahnya dan memeluknya. Florence mendekati mereka dan tersenyum. Selamat datang. Haruskah kita pergi untuk makan malam? Tanya Florence sambil tersenyum. Apa tidak apa-apa jika kita menundanya, kata Arya dan Florence memandangnya dengan bingung. Mengapa, apakah Anda punya masalah? Tanya Florence. Jika saya mengatakan bahwa saya harus menyelesaikan penataan ulang 350 file dalam waktu 3 hari, apakah Anda akan mempercayai saya, kata Arya. Itu gila, kata Florence. Ya itu sebabnya, saya harus bergegas kembali ke perusahaan atau bos saya akan memberikan lebih banyak pekerjaan untuk dilakukan, kata Arya dengan nada serius. Dari ekspresi bingungnya, Florence tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Bos perusahaan itu sepertinya tidak masuk akal, pikir Florence. Sampai jumpa Florencia, kata Arya dan bergegas ke taksi. Ketika Arya pergi,
Florence kembali menemui Dr. Andre. Apa yang terjadi dengan makan malamnya? Tanya Dr. Andre. Bosnya tidak masuk akal dan memberinya banyak pekerjaan. Saat ini, dia menuju perusahaan dan membawa Aden bersamanya, kata Florencia kecewa. Dr. Andre menepuk bahunya. Kalian akan bertemu lagi. Pekerjaan didahulukan, kata Dr. Andre sambil tersenyum dan Florence mengangguk tanda setuju. Arya segera tiba di perusahaan bersama kakaknya. Saat masuk, Aden mulai sedikit berteriak. Semua orang melihat ke arahnya tetapi Arya tidak peduli dan pergi menaiki tangga. Aden sangat menyukai lift pada khususnya. Dia tahu bahwa jika dia naik lift, dia harus tinggal di lift selama 6 jam ke depan. Ketika Arya melihat tangga, sepertinya tidak akan berakhir. Ah, Ade, saya benar-benar lelah dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kenapa kamu melakukan ini? Apakah Anda ingin memaksa saya untuk menaiki tangga dan menganggapnya sebagai tugas senam saya untuk hari ini, kata Arya lelah. Adem melihat sekeliling lalu menatap Arya dan tangga. Petik 2. Aku benar-benar putus asa jika menyangkut dirimu Aden. Kamu harus merasa bangga karena kamu dan ibu adalah satu-satunya orang yang bisa membuatku menyerah dengan mudah, kata Arya dengan senyum tak berdaya dan meraih tangan Aden kemudian mereka mulai menaiki tangga. Ada begitu banyak tangga sampai dia mencapai lantai paling atas. Aden mendaki biasanya tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ketika Arya memandangnya, dia tetap terkejut. Apakah kamu benar-benar Aden? Manusia normal akan lelah sepertiku sementara kamu bertindak seolah-olah 25 lantai dengan tangga bukanlah apa-apa. Kita kakak beradik, aku ingin tahu kenapa kamu begitu kuat sementara aku mulai merasa lelah setelah 3 lantai, kata Arya yang merasa perbedaan ini tidak adil. Dada, kata Aden yang tidak mengerti Arya. Pangeran kecilku sangat imut, pikir Arya sambil menatap Aden. Baiklah, ayo kita pergi ke kantor kakak. Ya, pangeran kecilku, kata Arya sambil tersenyum. Dia tak berdaya di depan ekspresi wajah manis Aden. Mereka berjalan sedikit lagi dan tiba di kantor Arya. Dia membuka pintu dan masuk ke dalam. Aden menatap kantor itu bingung ketika melihat semua kotak di ruangan itu. Kotak-kotak ini penting Aden. Di dalamnya ada beberapa kertas kerja yang perlu dilihat oleh kakak. Jangan mainkan atau sentuh mereka, sayang, kata Arya dan Aden menganggukkan kepalanya. Arya membuka tasnya dan memberikan iPad-nya. Aden duduk di sofa dan mulai bermain sementara Arya pergi ke meja dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah 2 jam Aden mulai merasa mengantuk. Untungnya saya mengambil mantel saya hari ini, pikir Arya dan menutupi Aden dengannya setelah dia tertidur di sofa. Sementara Arya mengurus Aden dan berkas-berkasnya, Helios telah menyelesaikan semua rapat yang dia lakukan hari ini dan menuju ke kantornya untuk mengambil dokumen penting yang dia lupakan. Kami mengalami hari yang melelahkan hari ini, bro. Saya selalu bertanya-tanya bagaimana Anda bisa berurusan dengan orang asing itu. Serius, kamu sangat ahli dalam hal itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa suasana hati Anda yang buruk akan menyelesaikan sesuatu dengan begitu lancar. Saya tidak percaya saya mengatakan ini, tetapi bagus bahwa Anda berada dalam suasana hati yang buruk, kata Alan dengan senyum bahagia. Hahaha, aku sedang memikirkan bagaimana menangani hal-hal dengan cara yang damai, tetapi karena suasana hatiku sedang buruk dan para kakek yang menyebalkan itu mengoceh omong kosong, aku tidak tahan lagi, kata Helios sambil menyeringai. Saya masih ingat ekspresi mereka dengan jelas. Mereka siap untuk membasahi celana mereka. Pada akhirnya, semua kontrak dan pertemuan baru yang harus Anda selesaikan dalam waktu 2 bulan, selesai dalam 1 hari. Anda dapat mengambil cuti 2 bulan ke depan dan beristirahat sebentar. Ramolo, Bekora dan saya bisa mengurus sisanya, ucap Alan sambil tersenyum. Mengapa saya harus istirahat? Benar, saya menyelesaikan pekerjaan saya tetapi itu tidak berarti saya harus istirahat. Lebih baik datang ke sini dan membahas hal-hal kecil dengan kalian daripada tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, kata Helios dengan nada serius. Bro, apa kamu lupa sesuatu? Kata Alan. Apa? Tanya Helios. Proyek pembangunan di perpustakaan kerajaan. Lebih baik Anda mengawasi nenek dan ayah saya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Mereka bertingkah sangat aneh akhir-akhir ini, kata Alan. Ramolo mengatakan hal yang sama kepada saya. Dia mengatakan bahwa mereka sedang mencari sesuatu, kata Helios. Ya, apapun itu, pasti penting karena nenek memulai rekonstruksi perpustakaan segera setelah Menteri Lingkungan terungkap.
Agak aneh bagi nenek untuk segera mengambil tindakan seperti ini ketika datang ke rekonstruksi sebuah bangunan. Biasanya dia akan menyelesaikan masalah keuangan terlebih dahulu kemudian menangani masalah lain tetapi kali ini dia tidak melakukannya, kata Alan dengan ekspresi serius. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini Alan? Tanya Helios. Jika Anda bertanya kepada saya pikir dia mencoba menemukan sesuatu dan ingin menemukannya dengan cepat sebelum orang lain menyadarinya, kata Alan dengan tatapan serius. Kamu juga berpikir begitu. Ramolo juga berpikir sepertimu, kata Helios. Tidak heran kita bersaudara. Bagaimanapun, saya sarankan Anda lebih memperhatikan mereka dan mencoba mempelajari alasan di balik perilaku aneh mereka, kata Alan dan membuka pintu kantor Helios. Kamu benar, kata Helios dan masuk ke dalam. Ketika dia duduk di kursinya, dia melihat dokumen itu lalu mengangkat matanya ke arah Arya dan tetap terkejut. Sedang apa ada di sini, pikir Helios. Arya bangkit dari kursinya dan pergi ke arah Aden lalu menutupinya dengan mantelnya lagi karena dia menendangnya saat tidur. Setelah menutupinya, dia mencium pipinya dan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Dia benar-benar sesuatu. Dia bersedia menanggung pekerjaan dan merawat adik laki-lakinya pada saat yang bersamaan. Sungguh gadis yang keras kepala, pikir Helios sambil menatapnya. Alan memperhatikan bahwa Helios memperhatikan Arya dengan ekspresi serius di wajahnya. Ketika Alan menoleh ke arah Arya, dia melihat seorang anak laki-laki berbaring di sofa dan tidur. Siapa anak itu? Tanya Alan sedikit kaget, mengira mungkin dia adalah anak Arya. Tidak mungkin, Arya terlihat terlalu muda untuk punya anak, pikir Alan. Dia adalah adik laki-laki Arya. Namanya Aden, kata Helios. Saudaranya kenapa dia membawanya ke sini, kata Alan. Keluarganya tidak ada di sini dan dia satu-satunya yang bisa merawatnya. Ayo pergi, kata Helios sambil menyeringai dan pergi dari kantor dengan Alan mengikutinya dari belakang. Itu bukan anaknya, pikir Alan lega. Keduanya pergi ke lantai 1 dan masuk ke mobil masing-masing lalu menuju ke rumah mereka sendiri. Dalam perjalanannya, Helios tidak bisa menghilangkan citra Arya dari benaknya. Dia merasa sedikit bersalah ketika melihat Aden berbaring di sofa dan dia bekerja lembur lagi. Ketika dia tiba di vilanya, para pelayan membukakan pintu dan menyambutnya dengan hormat. Selamat datang, Tuan, kata para pelayan dan pelayan. Siapa yang bertanggung jawab atas taman itu? Kata Helios dengan nada tenang. Saya Tuan, kata tukang kebun. Saya ingin Anda segera pergi ke istana kerajaan dan mengumpulkan bunga mawar biru paling indah, segar, dan berkilau yang dapat Anda temukan. Buatlah karangan bunga yang besar. Sopir akan membawa Anda ke sana. Pastikan Anda datang dalam waktu 1 jam dan mengantarkan mawar ke kamar saya. Saya ingin memeriksa mereka, kata Helios dengan nada memerintah. Mawar biru, itu permintaan yang tidak biasa dari tuannya. Dia selalu memilih mawar merah atau kuning, pikir tukang kebun dan menundukkan kepalanya lalu pergi bersama sopirnya. Tukang kebun memastikan untuk bergegas dan seperti yang diperintahkan Helios, dia melakukan semuanya dengan cepat dan kembali dalam waktu 1 jam. Dia menaiki tangga dan masuk ke kamar Helios dengan buket besar mawar biru. Ini Tuan, kata tukang kebun. Sempurna, pikir Helios saat melihat bunga mawar. Kerja yang baik, pergi dan dapatkan hadiahmu dari kepala pelayan, kata Helios. Terima kasih Tuan, kata tukang kebun dengan ekspresi senang dan keluar dari kamar Helios. Helios menyukai orang yang mengikuti perintahnya dengan benar. Dia melihat bunga-bunga itu dan senyum hangat terlihat di wajahnya. Bau mereka yang segar dan menyenangkan membuat rileks. Wajah Arya tiba-tiba muncul saat dia menyentuh bunga itu. Pikiran tentang malam ketika mereka berciuman muncul di benakku. Kelopak biru lembut mengingatkannya pada bibir Arya. Begitu manis, begitu segar, begitu ringan, seperti sayap kupu-kupu. Helios, kamu kehilangan akal sehat. Saya tidak pernah merasa bersalah setelah membuat keputusan atau memerintahkan hukuman. Saya tidak pernah peduli dengan pendapat atau perasaan orang lain. Untuk hati yang sedingin milikku, tidak mungkin untuk meleleh, aku memutuskan untuk mengakhiri setiap jenis perasaan yang aku miliki untuk orang luar namun aku tidak bisa menghilangkanmu dari kepalaku. Mengapa kamu membuatku ragu tentang keputusanku? Mengapa kamu terus muncul di pikiranku? Bagaimana kamu bisa mempengaruhiku dengan kenaifanmu, begitu banyak, sampai-sampai aku bahkan mulai mempercayaimu? Apa yang telah kamu lakukan padaku, Arya Sarehan, pikir Helios dan mencium kelopak yang didapatnya dari salah satu mawar.
Mawar biru bersinar indah di bawah sinar bulan yang melewati jendela. Helios memandangi mawar itu dan mulai berpikir bahwa mawar biru itu sangat mirip dengan Arya. Meskipun indah dan tenang, ia memiliki duri. Warna biru memancarkan perasaan tenang akan keberanian dan kepercayaan diri yang mirip dengan Arya. Dia tidak seperti mawar merah dan penuh gairah yang biasa dipegang Helios. Suara angin yang menggerakkan pepohonan membuat Helios sadar setelah tersesat di bawah pesona bunga mawar yang indah. Apa yang aku lakukan, pikir Helios ketika dia melihat kelopak bunga di tangannya. Dia melemparkan kelopak bunga di atas meja dan menuju tempat tidurnya lalu berbaring. Aku pasti sudah gila memikirkan hal seperti itu, mungkin aku harus bergaul dengan Bekora dan teman-teman lainnya di klub malam biasa, pikir Helios dan pergi tidur. Keesokan paginya, para pelayan masuk ke kamarnya dan menyiapkan pakaian untuk Helios. Ketika dia bangun, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap-siap. Saat dia mengambil pakaiannya, dia melihat buket mawar biru di atas meja. Lebih baik aku segera menyelesaikan ini, pikir Helios dengan ekspresi terganggu. Setelah selesai bersiap-siap, dia keluar dari villa dengan membawa bunga di tangannya, dan masuk ke dalam mobil lalu menuju ke perusahaan. Arya telah bekerja sepanjang hari dan malam dan berhasil menyelesaikan sebagian besar file. Saya masih memiliki 50 file yang tersisa. Syukurlah saya berhasil menyelesaikannya, pikir Arya dengan senyum lega dan lelah. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Aden yang sedang tidur seperti anak domba kecil. Dia menemani saya sampai larut malam kemarin dengan bermain di iPad-nya. Wajar jika dia ingin tidur lagi, pikir Arya sambil tersenyum saat melihat jam di dinding. Setiap hari, saya harus berurusan dengan file, proyek, atau keinginan keledai bodoh itu. Saya bekerja sangat keras, saya selalu terlambat ketika saya pergi menjemput Aden. Jika bukan karena Dr. Andre dan para perawat, dia akan sangat bosan seharian di rumah bermain iPad atau menonton TV. Lebih baik aku meredakan ketegangan antara aku dan keledai iblis itu jika aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan saudara laki-laki saya. Dia tidak memiliki siapapun selain saya di sini di kota asing ini. Dulu juga sama, jika bukan karena fakta bahwa saya memenangkan beasiswa untuk bersekolah di sekolah menengah di London dengan biaya harian ditanggung oleh sekolah, Aden akan tetap berada di Albania bersama orang-orang yang mengenalnya dan dengan beberapa orang itu, teman yang menerimanya. Saya minta maaf Aden, karena mengubah rutinitas harian Anda terus-menerus, saya berjanji kepada Anda, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Kakak akan memastikan keluarga kita memiliki semua yang diinginkan, pikir Arya dengan senyum hangat. Dia merasa bersalah tentang fakta bahwa dia tidak dapat menstabilkan keluarganya di satu tempat. Dia tiba-tiba teringat pertama kali, dia dan keluarganya datang ke London. Semuanya baru tapi untungnya mereka berhasil beradaptasi dengan cepat. Arya mulai bekerja agar dia bisa membantu keluarganya. Dia pintar dan bisa belajar dan bekerja pada saat yang bersamaan. Masalah utama yang mereka hadapi adalah bahasa tempat mereka akan tinggal. Arya memastikan bahwa belajar bahasa Inggris di usia muda dan sekarang dia sevasih dia, tetapi orang tuanya kesulitan mempelajarinya. Beruntung dengan kursus bahasa Inggris dan penjelasan Arya, mereka dapat mempelajarinya dengan cepat. Setelah itu mereka benar-benar menetap di London tetapi tak lama kemudian Arya menerima beasiswa lagi untuk belajar di sebuah universitas di Prancis. Keluarganya tidak mampu untuk pindah dan memulai sesuatu dari awal lagi. Arya memutuskan untuk pergi sendiri dan membiarkan keluarganya melanjutkan hidup mereka di London ketika memberitahunya bahwa dia telah memulai 2 pekerjaan sebagai pengatur program teknologi. Arya tahu betul kesulitan berpindah tempat dan tidak ingin Aden banyak mengalami ini. Sebagian besar perubahan waktu dianggap sebagai hal yang baik tetapi tidak dalam kasus Aden. Dia mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan rumah baru, yang cukup bisa dimengerti karena dia sedikit berbeda dari anak-anak normal. Sebagian besar perubahan waktu dianggap sebagai hal yang baik tetapi tidak dalam kasus Aden. Dia mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan rumah baru, yang cukup bisa dimengerti karena dia sedikit berbeda dari anak-anak normal. Seringkali perubahan dianggap sebagai hal yang baik tetapi tidak dalam kasus Aden. Dia kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan rumah baru, yang cukup bisa dimengerti karena dia sedikit berbeda dari anak-anak normal.
Sejak dia mulai bekerja di perusahaan Castejo, dia selalu memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan hampir tidak pernah ada waktu untuk dia habiskan bersama Aden. Saat aku mendapatkan gaji pertama, aku berjanji akan membelikanmu banyak mainan baru Aden. Aku juga mengantuk. Tapi Aden akan segera bangun, aku hanya akan mengistirahatkan mataku sebentar dan, tidak, tidur, pikir Arya yang sangat lelah. Dia hanya ingin memejamkan mata sebentar tetapi perlahan dia tertidur. Arya sangat lelah sehingga tidak ada suara yang bisa membangunkannya sekarang. Di pintu masuk perusahaan, Helios dan Alan sudah tiba untuk bekerja. Helios telah memerintahkan Alan untuk masuk setengah jam lebih awal darinya dan meletakkan bunga di kantornya. Saya ingin tahu apakah Helios sakit. Setahu saya, dia hanya memberikan bunga kepada ibunya. Ini bukan hari ibu hari ini. Untuk siapa mawar ini, aku ragu itu untuk seorang gadis karena biasanya dia akan mengambil mawar merah. Aku benar-benar ingin tahu untuk siapa bunga-bunga ini. Pikir Alan ketika dia melihat buket besar mawar biru yang dipaksa oleh Helios untuk dibawanya ke kantornya. Alan berhasil membawa karangan bunga tersebut ke kantornya tanpa diketahui oleh staf. Dia telah menutupi mawar dengan tas hitam sehingga terlihat seperti kotak. Setelah membawa karangan bunga ke kantor, dia menerima telepon dari Departemen Ekonomi dan pergi untuk memeriksa apa masalahnya. Dia mengambil teleponnya dan menulis pesan untuk Helios sebelum dia pergi. Helios, yang sedang menunggu di mobilnya untuk Alan mengirimkan bunga, tanpa disadari, di kantornya mendengar telepon berdering dan menyadari bahwa Alan telah mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia telah mengirimkan karangan bunga di kantornya. Kerja bagus kawan. Saya akan memberi Anda kenaikan gaji yang bagus. Pikir Helios sambil tersenyum dan keluar dari mobil, lalu menuju ke dalam perusahaan. Setelah naik lift dan sampai di kantornya, Helios mengambil buket mawar biru dari meja dan mengangkat tas hitam yang menutupinya dengan Alan. Dia membuka laci dan mengambil ponsel baru yang terbungkus kecil yang dia perintahkan untuk dibeli Alan seminggu yang lalu. Helios melihat ke arah kantor Arya dari jendela dan memperhatikan bahwa dia sedang tidur. Sempurna. Aku lebih baik mengangkat perasaan mengganggu ini dari dadaku. Pikir Helios yang merasa sedikit bersalah. Ketika dia masuk ke dalam kantor Arya, dia melihat bahwa tempat itu benar-benar berantakan. Berkas dan kotak terbuka di mana-mana dan kertas-kertas berserakan di lantai. Dia telah mengubah tempat ini menjadi terbalik. Ya, saya kira itu bisa dimengerti ketika berurusan dengan semua file itu sendirian, pikir Helios sambil tersenyum ketika melihat bahwa dia telah bekerja sepanjang malam untuk menyelesaikan pekerjaan sesegera mungkin. Dia dengan hati-hati pergi ke mejanya di mana dia sedang tidur dan meletakkan buket mawar biru dengan telepon baru di dalamnya, di dekat kepalanya. Setelah meletakkannya di sana, dia berbalik untuk pergi tetapi sesuatu yang tidak terduga menarik perhatiannya. Yang mengejutkan, Aden terbangun dan matanya terfokus padanya. Sepertinya dia bangun. Lebih baik aku membangunkan harimau kecil ini dan memberitahunya, pikir Helios dan mendekati Arya. Hei bangun, kata Helios tetapi Arya tidak menanggapi. Hei, harimau betina kecil. Aku menyuruhmu bangun sekarang, kata Helios tetapi Arya tidak menanggapi lagi. Hei, harimau betina kecil. Lebih baik kau bangun atau aku akan membuatmu memasak untukku lagi. Kata Helios sambil menggoyangkan bahunya tapi dia terus tidur. Percuma saja, gadis ini sedang tertidur lelap. Jika memasak untukku sepanjang hari tidak berhasil maka tidak ada yang bisa membangunkannya. Pikir Helios yang tahu betapa dia benci memasak. Helios menatap Aden lagi. Dia merembes seperti babi. Apa yang harus saya lakukan dengan si kecil ini sekarang? Saya tidak mungkin membiarkan anak ini sendirian di sini, pikir Helios sambil mengawasinya. Ada papa, kata Aden dengan senyum hangat. Pagi, apakah kamu tidur dengan nyenyak, kata Helios sambil tersenyum dan mendekatinya. Dada, kata Aden sambil tersenyum. Saya akan menganggap itu sebagai ya. Lihat di sana adik harimau betinamu tidur seperti babi karena dia bekerja sepanjang malam. Sekarang dia tidak akan bisa menjagamu sampai dia bangun. Maukah kamu ikut denganku, kata Helios sambil tersenyum. Dada, kata Aden dengan senyum hangat. Saya akan menganggap itu sebagai ya, sekali lagi, kata Helios dan membawa Aden bersamanya.